Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai Journal Club Presentation. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gani Irba Alantip dengan NIM 121210049. Saya berkuliah pada jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan mengambil judul yaitu Hydrodistillation and Microacetic Distillation of Sideritis Riceri Comparison of the Composition of the Essential Oil Hydrolat and Residual Water Extract. Oke, pada Journal Club Presentation, saya didampingi oleh dosen pembimbing yaitu Dr. Heri Septiakusuma, SSI, MT. Oke, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, judul yang saya ambil yaitu Hydrodistillation and Glycolysis Distillation of Sodium Riceri Comparison of the Composition of the Essential Oil Hydrolat and Residual Water Extract. Oke, di sini eh, saya mengambil tema yaitu Sustainable Chemistry and Pharmacy. Jurnal ini diambil dari Elsevier dengan available online itu pada tanggal 18 Oktober 2021. Setelah itu untuk number DOI-nya itu adalah 2021 100538. Oke. Untuk jurnal ini sendiri itu yang menulis terdapat 6 orang penulis. Untuk keyword dalam jurnal ini terdapat 5 keyword. Yang pertama itu ada Sideritas riceri, yang kedua ada microwave assisted hydrodistillation, yang ketiga ada essential oil, yang keempat ada hidrolat, dan yang kelima ada flavonoid. Oke, untuk jurnal ini sendiri terdapat beberapa highlight. Highlight yang pertama yaitu gelombang mikro berhasil diterapkan untuk isolasi minyak atsiri dari es seri. Untuk highlight yang kedua yaitu hydrodistillation dengan bantuan mikro yang lebih ramah lingkungan daripada konvensional. Untuk highlight yang ketiga yaitu hydrodistillation dengan bantuan microwave memiliki keunggulan dalam hal durasi dibandingkan dengan konvensional. Untuk highlight yang keempat, yaitu hydrodistillation dengan bantuan microwave memiliki tingkat akumulasi minyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional. Untuk highlight yang kelima, yaitu hidrolat dan ekstrak air residu menyajikan sumber zat bioaktif yang baik. Oke, dari kelima highlight ini, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam jurnal yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, sebelumnya jurnal ini memiliki graphical abstrak. Graphical abstrak ini dapat kita lihat bahwa jurnal ini seperti yang dikatakan pada judulnya, yaitu perbandingan antara hydrodistillation konvensional dengan hydrodistillation menggunakan microwave kayak gitu. Jadi di sini konvensional itu menggunakan heating plant, sedangkan yang selanjutnya itu menggunakan microwave kayak gitu. Terus sama-sama menggunakan labu. Setelah itu nanti minyak yang dihasilkan atau essential oil, terus habis itu hydrolat, terus water extract itu nanti akan eh, dianalisis menggunakan GCMS. Nanti hasil analisisnya itu akan menghasilkan beberapa komponen-komponen yang berada dalam essential oil, hydrolat, ataupun water extract seperti itu. Oke, yang pertama kita akan masuk pada bagian introduction. Nah, untuk introduction yang pertama yaitu jurnal ini membahas tentang Sideritis raceyi. Oke, apa itu sih Sideritis raceyi? Oke, Sideritis raceyi sendiri itu biasanya digunakan sebagai teh dalam pengobatan tradisional di banyak negara seperti Mediterania, Balkan, dan Timur Tengah. Seperti itu. Nah, Sideritis raceyi sendiri itu tuh dia termasuk dengan genus Sideritis. Nah, namanya itu berasal dari Yunani, sideros, dan biasanya dulu itu digunain buat menyembuhin luka-luka kayak gitu. Nah, tumbuhan ini
banyak tersebar di daerah Mediterranean dengan kurang lebih 150 spesies. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai pengobatan tradisional seperti antiinflamasi, anti pencernaan, dan antimikroba. Selain itu, sideritis, spesies sideritis ini itu tuh bisa digunain untuk berbagai macam penyakit seperti gejala infeksi saluran pernafasan, terus pilek, demam, flu, bronkitis, dan sakit tenggorokan. Nah, biasanya spesies ini itu tuh mengandung kandungan kimia yang eh, berbeda seperti terpen, flavonoid, iridoid, kumarin, lignin, dan sterol. Namun sebagian besar bahan-bahan kimia tadi itu tuh dikaitkan dengan senyawa flavonoid. Nah, tetapi eh, rendemen minyak ini, minyak atsiri ini, jika sideritis raiseri ini kita ekstraksi, rendemen yang dihasilkan itu sangat rendah seperti itu. Tidak seperti beberapa tumbuhan atsiri lainnya kayak gitu. Oke, selain membahas tentang sideritis raiseri, dalam introduction ini juga membahas tentang hydrodistillation. Nah, hydrodistillation yang dibahas untuk pertama kalinya yaitu hydrodistillation secara konvensional. Oke, hydrodistillation secara konvensional sendiri, seperti namanya, dia menggunakan pemanas yang biasa seperti itu dan menggunakan labu serta dibantu menggunakan Levenger seperti itu. Nah, metode ini tuh biasanya paling umum digunain untuk mengekstraksi tanaman seperti itu. Nah, namun hydrodistillation sendiri itu tuh memiliki beberapa kekurangan seperti waktu ekstraksi itu yang sangat lama, terus konsumsi energi yang tinggi, setelah itu menggunakan pelarut, setelah itu beberapa senyawa, semisal tadi yang ada di dalam sideritis raiseri, senyawa-senyawa yang ada di sideritis raiseri itu, kalau dipanaskan dengan suhu tinggi, maka beberapa senyawanya itu akan rusak seperti itu. Nah, oleh karena itu biasanya itu ada penemuan baru yaitu dengan bantuan ultrason. Cuman bantuan ultrason itu bisa digunain, tetapi membutuhkan biaya yang terlalu mahal seperti itu. Maka terciptalah adanya microwave assisted hydrodistillation. Nah, di sini itu menggunakan bukan penanas lagi, tetapi menggunakan microwave seperti itu. Untuk cara kerjanya itu hampir mirip dengan hydrodistillation secara konvensional. Yang membedakan adalah hasil panas yang dihasilkan. Kalau hydrodistillation itu menggunakan pemanas biasa, tetapi untuk microwave assisted hydrodistillation dia menggunakan microwave sebagai pemanasnya seperti itu. Nah, eh, hydrodistillation sendiri ini kan yang menggunakan microwave itu tuh dia menggunakan gelombang mikro. Nah, jadi gelombang mikro itu nanti akan mengubah struktur sel kelenjar minyak. Setelah itu terjadi perpindahan panas dan massa dan memungkinkan hasil yang lebih tinggi. Jadinya nanti menghasilkan rendemen yang lebih tinggi daripada hydrodistillation seperti itu. Selain itu, kenapa sih menggunakan microwave? Nah, microwave itu lebih ramah lingkungan yang pertama. Yang selanjutnya tadi lebih murah. Emang ada, memang ada menggunakan ultrason. Cuman ultrason itu kalau digunakan itu lebih mahal seperti itu, kosnya yang dihasilkan. Oke, mungkin itu untuk introduction dalam jurnal ini itu ada tiga pokok penting yaitu tentang sideritis raiseri yang selanjutnya ada hydrodistillation konvensional yang selanjutnya ada microacetate hydrodistillation. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang aims atau tujuan. Oke, dalam jurnal ini itu memiliki beberapa tujuan. Itu yang pertama, dia itu membandingkan dua teknik
yaitu teknik distilasi hidrokonvensional atau biasanya sering kita singkat dengan HD dan distillation hydro dengan bantuan microwave alternatif. Nah, jadinya atau disebut MAHD. Nah, lebih tepatnya seperti ini. Jadi ada hydrodistillation konvensional. Kita bandingin nih dengan microwave assisted hydrodistillation. Nah, gimana? Apa yang dibandingin kayak gitu? Apa yang dibandingin adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan. Saya hydrodistillation konvensional ini tuh minyaknya atau minyak atsirinya itu yang dihasilkan tuh memiliki apa? Memiliki kandungan senyawa apa? Nah, microassisted hydrodistillation juga sama. Yang kita bandingin itu adalah minyaknya, kandungan minyaknya itu dengan analisis using GC or GCMS methods itu. Oke, kita lanjut. Yang pertama, selanjutnya yaitu kita masuk ke standard and reagent plant material. Plant material. Oke, yang pertama untuk material sendiri nih, standar atau reagennya yang digunakan. Soalnya kan kalau tadi kita menggunakan em, yang hydrodistillation biasa itu biasanya kita menggunakan tambahan N-hexan seperti itu untuk sebagai pelarutnya. Itu yang pertama tuh ada etanol, terus selanjutnya ada aquades, ada N-hexan, ada asam galat, ada natrium sulfat. Nah, semua bahan-bahan ini itu digunakan dalam prosedur percobaan adalah kelas analitik. Jadi bahan-bahan yang digunakan ini sekelas analitik dan tanpa pemurnian lebih lanjut seperti itu. Untuk etanol dan Aquades serta Enhexan dalam jurnal ini mereka membelinya di Serbia. Dan selanjutnya untuk asam galat serta natrium sulfat anhidrat itu mereka beli pada Sigma Chemicals. Seperti itu. Oke, next. Di sini menggunakan tanaman eh, tanaman Astraisery itu adalah bahan tanaman. Sebelumnya itu sebelum digunain itu tanaman tersebut tuh dikeringin terlebih dahulu. Setelah itu dikemas dalam kantong kertas dan ditempatkan di tempat yang gelap. Setelah itu bahan tanaman itu kalau udah kering tadi terus di blender selama 60 detik hingga kira-kira partikel ukurannya itu partikel ukuran gilingannya itu sekitar 0,40 milimeter, sedangkan kadar airnya itu 4,11%. Nah, untuk pengambilan bahannya sendiri itu tuh dibudidayakan dalam koleksi Balai Penelitian Tanaman Obat Dr. Joseph Panki. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada essential oil, hydrolytes, and residual water extract. Oke, tadi kan kita menggunakan dalam jurnal ini menggunakan dua metode. Yang pertama ada hydrodistillation konvensional, yang selanjutnya ada microwave assisted hydrodistillation atau MAHD. Seperti itu. Nah, untuk hydrodistillation konvensional sendiri, itu syarat-syaratnya pertama, dia menggunakan peralatan tipenya Clevenger. Nah, untuk pemanasnya sendiri, dia menggunakan daya 600 watt. Untuk rasio air berbanding dengan bahan, itu adalah 20:1 berat per berat. Nah, untuk pemanasnya sendiri, itu alatnya itu dibeli di Italia, produk Italia, seperti itu. Oke, untuk yang microwave assisted hydrodistillation sendiri, itu dia juga menggunakan peralatan tipenya Clevenger. Jadi sama ya, seperti dengan hydrodistillation. Terus untuk tingkat daya microwave-nya, mereka menggunakan daya di 180, 360, dan 600 watt. Jadi ada tiga daya di microwave assisted hydrodistillation dan satu daya di hydrodistillation konvensional.
Setelah itu untuk waktunya sendiri di microwave hydrodistillation mereka menggunakan waktu yang sama di setiap tiga dayanya yaitu 10 menit setelah mulai mendidih. Jadi bahan dimasukkan ke dalam labu, setelah itu ditunggu hingga mendidih dan diberi waktu setelah mendidih seperti itu. Terus untuk rasionya sendiri yang digunain untuk hydrodistillation maupun microwave hydrodistillation itu sama, yaitu rasio air dan bahan itu 20:1. Oke, untuk selanjutnya analisis yang digunain itu apa aja kayak gitu. Saya sudah dijelasin tadi di awal di aim atau di tujuan kayak gitu. Dia menggunakan analisis yaitu GCMS. Nah, analisis GCMS sendiri eh, itu tuh mengikuti prosedur yang dijelaskan oleh Drainix. Jadinya mereka jurnal ini mengacu dengan prosedurnya yang dijelaskan oleh Drainix et al. 2020 seperti itu menggunakan teknik GC dan GCMS. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu untuk menganalisis residual water extract, mereka menggunakan analisis HPLC. Nah, analisis ini dilakukan pada instrumen Agilent 1200 RR HPLC dengan detektor DAD pada kolom analitik Lick Cross per RP 18 fase terbalik. Ukurannya 250 kali 4 mm ID, ukuran partikel 5 nanometer. Dengan fase gerak terdiri dari air yang mengandung 1% 0,1 NH3PO4 dan B yaitu asetonitril. Elusi dilakukan menurut skema berikut yaitu 90 sampai 80% A 0 sampai 5 menit, 80% A 5 sampai 10 menit, 80 sampai 70% A 10 sampai 20 menit, 70 sampai 30% A yaitu 20 sampai 30 menit, 30 sampai 0% A itu di 30 sampai 30 menit. Nah, deteksi ditetapkan pada 280 dan 330 nm. Laju alir 1 ml per menit dengan volume injeksi 5 mikroliter. 4 senyawa flavonoid, isokutellarain, asetil beta D alopiranosil, glukopiranoside, methylpolatain, dan glukopiranoside. Nah, senyawa ini sebelum dimasukkan ke dalam HPLC itu diisolasi dulu di laboratorium. Nah, konsentrasi senyawa dalam ekstrak ditentukan dari luas puncak dengan menggunakan persamaan regresi linear yang diperoleh dari kurva kalibrasi R lebih besar dari 0,99. Data disajikan sebagai nilai rata-rata dan standar deviasi dari tiga penentuan. Seperti itu. Jadi, terdapat dua analisis yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu yang pertama GCMS dan yang selanjutnya adalah HPLC. GCMS digunakan untuk mengetahui komposisi dari essential oil, sedangkan analisis HPLC itu digunakan untuk menentukan residual water extract seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu environmental impact of applied technique. Oke, yang pertama di sini tuh environmental impact was expressed toward electrical consumption and CO2 emission. The electrical consumption A was calculated using the following equation. E sama dengan P kali T, where A is electrical consumption kWh, P is electrical power kW, and T is time hour. Oke, jadi di sini environmental impact of employed technique itu dihitung menggunakan electrical electrical konsumsi. Electrical konsumsi atau yang di sini kita menggunakan kita simbolkan sebagai huruf A
itu memiliki besaran yaitu kilowatt hour. Dan untuk P atau powernya dari si microwave ataupun pemanasnya itu yaitu kilowatt. Dan dikalikan menggunakan time, waktu itu dengan besarannya hour atau per jam seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada perhitungan emission of the CO2 can be described by the equation E CO2 sama dengan A dikali 800 dibagi 1000. Where A CO2 is CO2 emission kilogram and E is electrical consumption kWh. Jadinya di sini satuannya E CO2 itu menggunakan satuan kilogram, sedangkan A yang didapatkan dari perhitungan electrical consumption itu dengan satuan kWh. Nah, untuk ini mendapatkan rumus E CO2 sama dengan A dikali 800 dibagi 1000 itu menurut Verhat et al. 2006 untuk mendapatkan 1 kWh dari batu bara atau bahan bakar itu membutuhkan 800 gram CO2 akan dipancarkan ke atmosfer selama pembakaran bahan bakar fosil. Sehingga equation dari emission of the CO2 itu menghasilkan emission CO2 sama dengan electrical consumption dikalikan 800 dibagi dengan 1000. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu effect of extraction method on the essential oil efficiency, yaitu pengaruh metode ekstraksi pada efisiensi minyak sirih. Oke. Yang pertama yaitu gelombang mikro pada 600 dan 360 watt daripada HD atau HD itu hydrodesilation secara konvensional itu masing-masing memberikan waktu 6 dan 9 menit dibandingkan dengan 21 menit. Jadi gelombang microwave yang 600 dan 360 watt itu tuh menggunakan waktu sebanyak 6 dan 9 menit. Sedangkan untuk hydrodistillation konvensional itu membutuhkan waktu 21 menit. Sedangkan untuk tingkat daya yang 180 watt itu mulai mendidih itu sama dengan 23 menit. Jadinya tadi kan kita menggunakan hydrodistillation konvensional itu pada daya 600 watt. Untuk mendidihkan eh, bahan serta air dengan 600 watt powernya itu membutuhkan waktu 21 menit. Itu setara dengan kita menggunakan microwave assisted hydrodistillation yang menggunakan power sebesar 180 watt. Itu 23 menit. Sedangkan dengan berbanding sangat terbalik menggunakan microwave assisted hydrodistillation yang dengan power sebesar 600 watt itu dia hanya membutuhkan waktu mendidihnya itu sekitar 6 menit. Sehingga bisa dilihat menggunakan grafik di sebelah sini bahwa terlihat jelas betapa lamanya waktu yang digunain oleh eh, hydrodistillation konvensional untuk mendidihkan bahan serta larutan seperti itu. Satu banding terbalik microwave hasil hydrodistillation dengan power 180 watt sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 23 menit dan untuk gelombang mikro sendiri yang 360 dia membutuhkan waktu 9 menit dan untuk yang 600 watt itu membutuhkan waktu 6 menit sedangkan hydrodistillation konvensional dia membutuhkan waktu 21 menit sehingga waktu yang dibutuhkan selama proses dimulai dari mendidihkan hingga keluar essential oil atau keluar minyaknya dari es raiseri itu hydrodistillation dengan daya 600 watt itu membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 140 menit.
Hal tersebut berbanding sangat terbalik dengan microwave assisted distillation baik dengan daya 180 atau daya terendahnya sampai daya tertingginya yaitu 600 watt itu sangat-sangat berbanding terbalik seperti itu. Selain itu pemanasan selama eh, penggunaan hydrogenation konvensional itu pemanasannya konduktif klasik, sedangkan pemanasan untuk gelombang berikut sendiri dia tuh menerapkan dengan pemanasan secara radiasi seperti itu. Oke, kenapa gelombang mikro itu lebih cepat membuat suatu larutan itu mendidih? Dikarenakan air sendiri yang sebagai pelarut seperti hydrodistillation itu pasti pelarutnya adalah air. eh, dengan konstanta dielektrik tinggi yang menyebabkan pemanasan cepat dalam proses proses microwave acceleration hydrogenation. Jadi air sendiri itu memiliki konsentrasi dielektrik yang tinggi sehingga jika terkena gelombang mikro maka pemanasannya itu akan beberapa kali lebih cepat daripada dengan menggunakan hydrogenation secara konvensional seperti itu. Oke, kita next slide. Oke, total hasil minyak atsiri dan titik didih untuk hydrodistillation dan microwave assisted hydrodistillation pada tingkat daya yang berbeda itu dapat kita lihat menggunakan grafik ini. Jadi yang sebelah sini ada essential oil yield, jadi yield yang dihasilkan. Sedangkan yang di sini tuh boiling start. Jadi di saat di sini startnya itu ini dalam menit. Nah, di saat di sini tuh si MAHD atau microacidic distillation itu mencapai pada menit ke-20, eh essential essential oil yieldnya itu yang dihasilkan tuh juga semakin tinggi seperti itu. Beda dengan eh hydrodistillation secara konvensional. Jadinya rendemen atau yield yang dihasilkan dari essential oil menggunakan microacidic distillation itu jauh lebih tinggi daripada essential oil yield yang menggunakan hydrogenation secara konvensional. Nah, selain itu, tingkat daya yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan suhu sistem dan hasil ekstraksi secara langsung bergantung pada suhu ekstraksi. Sehingga semakin tinggi suhu, maka itu juga akan berpengaruh terhadap hasil ekstraksi yang didapetin, kayak gitu. Efisiensi ekstraksi meningkat dengan meningkatnya suhu ke suhu optimal. Oleh karena itu, penting untuk memilih daya gelombang mikro yang tepat, karena daya gelombang mikro yang tinggi dapat menyebabkan degradasi senyawa yang sensitif terhadap suhu. Jadi, semakin tinggi kita menggunakan power atau daya pada suatu metode, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap senyawa. Karena beberapa senyawa yang terdapat dalam essential oil itu tuh sangat peka terhadap tingginya panas atau gelombang mikro. Sehingga beberapa senyawa itu sensitif dan mudah terdegradasi itu. Oke, eh, tetapi ada beberapa argumen yaitu dari Muhammadiyah et al. Tahun 2013 yaitu melaporkan bahwa daya yang lebih besar dari 600 watt itu tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi ekstraksi minyak atsiri seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita dapat melihat parameter proses distillation atau hydrodistillation secara konvensional dengan uh, microresistor hydrodistillation dibandingkan dengan hydrodistillation konvensional. Nah, dapat kita ketahui dari tabel tersebut bahwa waktu yang dibutuhkan untuk isolasi minyak atsiri secara signifikan itu lebih pendek untuk microresistor hydrodistillation, yaitu masing-masing selama 10 menit.
dibandingkan dengan hydrodistillation secara konvensional yaitu membutuhkan waktu sekitar 120 menit. Meskipun waktu pendidikan awal pada kerapatan gelombang Mriko terendah serupa dengan hydrodistillation konvensional, tetap saja microhydrolysis hydrodistillation itu jauh waktunya itu lebih pendek daripada hydrodistillation secara konvensional. Nah, dengan demikian, total waktu ekstraksi untuk tingkat daya 180, 360, dan 600 watt pada masing-masing yaitu sekitar 32 menit untuk 180 watt, 360 watt itu dengan waktu 19 menit, dan 16 menit untuk watt sebesar 600 watt. Nah, sedangkan total waktu ekstraksi sendiri yang dibutuhkan untuk hydrodistillation konvensional dengan wattnya tadi sebesar 600 watt itu membutuhkan waktu selama 141 menit. Nah, hal itu tuh telah dikonfirmasi oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Ferhat et al. 2007, Golmakani and Reza A 2008, Rizvan Panah et al. 2008, dan Gava Hyana et al. Pada tahun 2015. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya pada pembahasan kali ini yaitu membahas tentang composition of the essential oil and hydrolat. Oke, di sini dalam jurnal ini terdapat sekitar 151 senyawa yang telah teridentifikasi dan bisa kita lihat dalam tabel ini seperti itu. Di sini ada peak, terus ada kompon, komponnya itu apa aja, senyawanya dalam essential oil. Setelah itu ada ini menurut hydrodistillation konvensional, dan ini menggunakan microwave assisted hydrodistillation mulai dari 6 power 600, power 360, dan power 180. Nah, ini kelanjutannya bisa kita lihat bersama-sama. Nah, oke. Dari tabel tersebut tuh dapat diketahui bahwa sebanyak 151 senyawa telah teridentifikasi di mana 88,82% senyawa terdapat pada minyak atsiri hasil hydrodistillation konvensional, sedangkan minyak atsiri hasil microwave assisted hydrodistillation pada 600 watt, 360 watt, dan 180 watt masing-masing sebesar 65,50, 45,40, dan 47,37% senyawa masing-masing dari total senyawa yang teridentifikasi. Nah, secara umum, seskui terpen teroksigenasi merupakan kelompok terpen yang paling melimpah di semua minyak atsiri. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya. Pada minyak atsiri raiseri itu kandungan sesquiterpen teroksigenasi yang diperoleh microwave assisted hydrodistillation itu sekitar 32,93 hingga 51,42%. Nah, ini tuh jauh lebih tinggi daripada menggunakan hydrodistillation secara konvensional. Kalau menggunakan hydrodistillation secara konvensional itu hanya mendapatkan sekitar 17,62%. Nah, di sisi lain, minyak atsiri yang diperoleh dengan hydrodistillation ditandai dengan konsentrasi monoterpen yang teroksigenasi itu lebih tinggi. Itu sekitar 14,95%. Nah, untuk metode yang microhydrolysis hydrodistillation itu hanya sekitar 8,87 hingga 14,16% saja. Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komponen dominan minyak
komponen dominan minyak yang dihasilkan menggunakan hydrodesilation konvensional yang tidak terdeteksi pada minyak microwave acidic distillation adalah asam linoleat, yaitu sebesar 9,85% dan guaiol sebesar 1,15%. Setelah itu ada etil oktadesenoat yaitu sebesar 0,73% dan ada eugenol itu sebesar 0,52%. Pada gilirannya, sesquiterpen teroksigenasi kar karipropilen oksida itu sebesar 4,30 hingga 7,10%. Untuk spatulenol itu sebesar 2,36 hingga 4,73%. Untuk akorenone B itu sebesar 0,69 hingga 0,79%. Dan yang terakhir untuk trans 9 oktadekenol itu sebesar 2,57 hingga 3,82%. Itu adalah komponen utama dalam minyak microhydrous hydrogenation yang tidak ditemukan dalam minyak hydrodistillation secara konvensional. Nah, selain itu, minyak atsiri itu biasanya sangat terkait dengan asam lemak dan esternya. Nah, asam lemak dan esternya merupakan 39,30% dari senyawa yang teridentifikasi dalam minyak atsiri yang diperoleh menggunakan hydrodistillation konvensional. Sedangkan dalam essential oil microwave hydrodistillation kandungannya jauh lebih rendah, yaitu berkisar antara 4,79 hingga 11,97%. Nah, yang selanjutnya, minyak atsiri diperoleh dengan microwave acidic distillation pada power 600 dan 360 watt itu memiliki kandungan diterpen yang lebih tinggi dibandingkan minyak atsiri yang diperoleh dengan hydrodistillation konvensional. Nah, diantaranya itu senyawanya diterpen itu ada diterpen, manool, terus 3 alfa asetoksimanol manol itu sebesar 1,20 hingga 1,79%. Dan itu menjadi sebuah senyawa yang dominasi pada essential oil yang dihasilkan dari metode microwave assisted hydrodistillation. Seperti itu. Oke, Oke, ini masih sama yaitu membahas tentang kompon, tapi ini di dalam hydrolyte-nya kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke sini, di sini lebih tepatnya, eh, menurut Costa di Nova et al. Pada tahun 2007 itu melaporkan bahwa germakron dan elemol asetat merupakan konstituen utama dari sampel eh, es Raiseri seperti itu. Nah, selain itu, namun terdapat perbedaan karena pengambilan bahan entah di tempat A atau di tempat B itu jika kondisi iklim, geografis itu tuh sangat berpengaruh terhadap kandungan yang dihasilkan si bahan seperti itu. Selain itu, komposisi kimia juga itu bergantung pada metode yang digunakan untuk ekstraksi seperti ini ya. Dapat terlihat bahwa sudah saya jelaskan tadi bahwa kandungan yang di dalam hydrodistillation konvensional dengan kandungan yang di dalam microacidic acid hydrodistillation itu tuh terlihat perbedaan dan beberapa perbedaannya itu sangat mencolok seperti itu. Namun dapat diketahui bahwa microwave acidic distillation itu lebih efisien untuk ekstraksi senyawa teroksigenasi dibandingkan dengan hydrodistillation konvensional. Nah, namun beberapa senyawa sangat lemah terhadap microwave assisted hydrodistillation kayak gitu. Walaupun begitu, tetap microwave assisted hydrodistillation itu tetap menjadi
eh, metode yang lebih efisien dibandingkan metode yang lain. Walaupun beberapa senyawa itu eh, agak menyebabkan degradasi seperti itu. Nah, selanjutnya semakin tinggi jumlah asam lemak dalam minyak atsiri yang diperoleh menggunakan hydroxylation konvensional, maka kualitas menurun. Nah, tadi di awal saya juga sudah menjelaskan bahwa menggunakan hydroxylation secara konvensional, asam lemak yang dihasilkan itu jauh lebih besar daripada asam lemak yang dihasilkan oleh microwave assisted hydroxylation. Sehingga essential oil yang dihasilkan jauh lebih bagus kualitasnya menggunakan metode microwave assisted hydroxylation. Nah, dengan mempertimbangkan hasil komposisi yang dihasilkan nih dari essential oil menggunakan analisis GCMS, itu dapat dipertimbangkan bahwa pengambilan essential oil atau ekstraksi essential oil menggunakan teknik antara microdistillation dengan hydrodistillation konvensional itu menunjukkan hasil bahwa micro-assisted hydrodistillation itu menjadi alternatif yang lebih baik daripada hydrodistillation secara konvensional seperti itu. Oke, lanjut untuk kandungan kimia dalam hidrolatnya. Nah, dapat diketahui dari tabel ini terdapat 33 senyawa yang telah teridentifikasi menggunakan HPLC. Seperti itu. Nah, ini ada peak, ada komponnya, apa aja sih komponennya yang terdapat dalam hidrolat. Terus setelah itu ini yang menggunakan uh, hydrodistillation konvensional, yang ini menggunakan microwave assisted hydrodistillation dengan tiga dayanya, yaitu 600 watt, 360 watt, dan 180 watt. Seperti itu. Nah, ini lanjutannya ada 33 senyawa yang telah diidentifikasi. Seperti itu. Nah, terdapat sebanyak 33 senyawa teridentifikasi di mana 32 senyawa telah teridentifikasi pada minyak atsiri hasil hydrodistillation konvensional, sedangkan minyak atsiri hasil microwave assisted hydrodistillation itu sebanyak 11, 15, dan 19 senyawa telah teridentifikasi pada masing-masing daya, yaitu pada daya 600 itu terdapat 11 senyawa, pada daya 360 itu terdapat 15 senyawa, dan pada daya 180 itu terdapat 19 senyawa. Seperti itu. Nah, senyawa teroksigenasi dominan dalam hidrolat berbeda atau diperoleh dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada minyak hydrodistillation ataupun microdistillation menunjukkan bahwa senyawa ini lebih disukai larut dalam air selama proses distillation. Seperti itu. Nah, jumlah senyawa yang lebih tinggi dari hidrolat yang diperoleh dalam hydrodistillation konvensional mungkin terjadi karena waktu ekstraksi yang lama dan mengakibatkan proses degradasi yang disebutkan di atas. Jadinya, semakin lama kita proses extraction, maka akan banyak senyawa yang masuk ke dalam hidrolatnya seperti itu. Jadinya malah banyak beberapa senyawa itu yang menjadi terbuang ke dalam hidrolat, tidak masuk ke dalam essential oilnya. Namun di sini microhydrogen distillation dia menawarkan sedikit senyawa yang masuk ke dalam hidrolat sehingga beberapa senyawa komponen utamanya akan masuk ke dalam essential oilnya seperti itu. Nah, beberapa komponen yang dominan pada semua hidrolat baik hidrolat pada microdistillation yang tiga daya maupun hydrodistillation konvensional itu ada isomentol, ada linalool, ada camphor, ada isomenton, dan transpinocarfeol, terus ada pilogun,
dan yang terakhir ada thymol. Seperti itu. Nah, senyawa teroksigenasi dominan dalam idolat berbeda atau diperoleh dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada minyak menggunakan metode hydrodistillation konvensional atau microhydrous hydrodistillation menunjukkan bahwa senyawa ini lebih disukai larut sehingga senyawa-senyawa yang masuk ke dalam hidrolat ini adalah senyawa-senyawa yang lebih disukai larut dalam air seperti itu. Oke, next yang selanjutnya pada pembahasan jurnal ini juga terdapat pembahasan tentang composition of residual water extract. Oke, jadi di sini residu water atau residu air dari ekstraksi, baik ekstraksi secara microwave assisted hydrodistillation maupun hydrodistillation konvensional itu dilihat lagi nih komposisi apa sih yang masih tertampung di waternya, jadinya tidak ikut masuk ke essential oil. Nah, mari kita lihat dengan menggunakan tabel berikut ini. Nah, tabel ini adalah mengenai kandungan kimia dalam ekstrak Sideritis raiseri yang diperoleh setelah proses hydrodistillation secara konvensional dan microhydrodistillation pada tingkat daya yang berbeda. Jadi di sini udah terlihat ya bahwa di sini ada sebagai apa namanya parameternya itu ada hydrodistillation konvensional, terus ada microwave assisted hydrodistillation yang 600 watt atau pada daya 600, terus microwave assisted hydrodistillation pada 360 watt atau daya 360 dan yang terakhir ada microwave assisted hydrodistillation pada power 180 watt seperti itu. Nah, dari sisa ekstrak air yang diperoleh setelah distilasi, 4 glikosida flavonoid dihitung dan hasilnya dapat ditunjukkan nih pada tabel. Nah, yang pertama itu ada 1A yaitu isoputellarain, terus yang 2B itu ada methylipolaitin, terus yang 3C itu ada methylisoscutellarain. Terus yang 4D itu ada metilin polatain. Tapi untuk yang asetil glukopiranoside kayak gitu. Nah, jadi ini merupakan 4 glikosida flavonoid yang dihitung eh, dihitung menggunakan sisa eh, air ekstraksi seperti itu. Nah, kandungan tertinggi dari semua senyawa yang diamati diperoleh dengan menerapkan daya gelombang microwave 600 watt yang lebih tinggi. Jadinya di sini kita mengacu atau acuannya itu menggunakan microwave assisted hydrodistillation pada power atau pada power 600 watt seperti itu. Kan tadi kalau microwave distillation kan ada 360 watt, terus ada 180 watt. Cuman di sini sebagai acuan itu menggunakan microwave distillation pada power 600 watt seperti itu. Nah, dengan penurunan daya dari power sebesar 600 ke menjadi power sebesar 180 watt, itu jumlah flavonoid itu cenderung menurun. Itu kan dapat dilihat bahwa ini dari 0,33 menjadi 0,30 menjadi 0,27. Berarti kan semakin menurun flavonoidnya. Begitu pula dengan eh, komposisi pada 2B itu juga terlihat semakin menurun. Selanjutnya pada komposisi 3C dan 3C itu juga terdapat penurunan berbeda dengan pada komposisi 4D seperti itu. Nah, eh, hal tersebut tuh mirip dengan kandungan dalam sampel yang diperoleh setelah hydrodistillation. Jadinya
sampel yang pada hydrodistillation itu dapat dilihat bahwa ini tuh yang 600 wattnya hydrodistillation itu sama dengan microwave assisted hydrodistillation pada power 180 watt seperti itu. Nah, sebelumnya juga ditunjukkan bahwa ekstraksi polifenol meningkat dengan meningkatnya itu daya microwave. Jadinya ekstraksi polifenol itu segaris lurus jika dibikin grafik bergaris lurus dengan menaiknya daya microwave itu menurut jurnal dari Castle et al. Pada tahun 2019 dan Xiao et al. Pada tahun 2008. Nah, secara umum gelombang microwave menyebabkan pemanasan lokal pada matriks tanaman, mendorong gangguan sel sehingga senyawa yang ditargetkan dapat terdifusi keluar ke dalam pelarut air sebagai pelarut polar dengan menyerap dengan konstanta dielektrik yang tinggi menyerap energi gelombang mikro dengan kuat sehingga memfasilitasi pemanasan gelombang mikro dari biomaterial. Pada peningkatan daya gelombang mikro, suhu di dalam sistem dinaikkan menyebabkan kerusakan sel secara cepat dan menghasilkan ekstraksi flavonoid yang lebih baik dan dalam waktu ekstraksi yang lebih singkat. Jadinya di sini bilang bahwa ditargetkan dapat terdistribusi keluar ke dalam pelarut. Jadinya semakin sedikitnya residu yang tertahan, komposisi residu yang tertahan, itu maka semakin baik prosesnya seperti itu. Kalau yang tertamu dalam residu itu semakin tinggi, berarti itu menandakan kurang cukup baiknya suatu metode seperti itu. Oke, telah dilaporkan juga sebelumnya bahwa senyawa flavonoid yang terdapat dalam es raiseri menunjukkan berbagai aktivitas biologis termasuk aktivitas antioksidan, terus ada antiinflasi, dan antinosiseptik. Itu menurut beberapa literatur seperti Karami et al. Pada tahun 2008. Nah, karena komponen aktif ini masih ada dalam hidrolat sebagai produk sampingan nih dari hidrodistilasi, ini merupakan bahan berharga sebagai sumber berbagai senyawa biologis yang dapat digunakan sebagai bahan farmasi kayak gitu. Jadi residual-residual ini, water residual ini alangkah lebih baiknya itu jika kita manfaatkan kembali menjadi bahan-bahan yang lebih berharga kayak gitu. Itu biasanya digunain pada bahan-bahan farmasi seperti itu. Jadinya residual water yang dihasilkan dari proses hidrodistilasi ini tidak lantas dibuang, melainkan ini merupakan bahan yang berharga kayak gitu. Jadi malah bisa digunain untuk bahan-bahan farmasi. Oke, next. Mari kita lanjut. Ya, selanjutnya adalah environmental impact. Nah, apa sih dampak ke lingkungan kayak gitu? Dampak dari metode hydrodistillation secara konvensional maupun microwave assisted hydrodistillation secara keseluruhan baik di tiga dayanya seperti 600 watt, 360 watt, dan 180 watt. Apa sih dampaknya untuk lingkungan seperti itu? Nah, dampaknya untuk lingkungan kita bisa lihat pada tabel yang terdapat dalam layar kita. Nah, di sini pada tabel itu terlihat distilasi metodenya. Itu ada hydrodistillation pada kita ulang lagi pada power 600 watt dan microwave assisted hydrodistillation pada tiga powernya yaitu di 600, 360 dan 180. Nah, selanjutnya ini ada proses time atau waktu prosesnya, waktu ekstraksinya tuh butuh berapa menit. Nah, diketahui dari keempat metode ini, waktu yang paling lama itu adalah waktu untuk hydrodistillation, yaitu membutuhkan sekitar 141 menit. Dan untuk waktu tercepat itu dibutuhkan atau digunain metode yaitu microwave assisted hydrodistillation pada daya 600 watt dengan waktu ekstraksi paling cepat yaitu 16 menit seperti itu. Nah, sehingga time saving kita mengacu pada hydrodistillation yang konvensional itu microwave assisted hydrodistillation yang 600 watt memiliki time saving yang lebih tinggi yaitu sekitar 88,65%. Nah, untuk energi konsumsi sendiri dapat kita lihat tadi di atas sudah
diberitahukan bagaimana caranya untuk menghitung energi consumption yang dinotasikan sebagai huruf A, itu A sama dengan P daya dikali dengan T waktu. Jadinya daya misalnya 600 watt 360 sama 180 kita konversi dulu menjadi watt hour, menjadi kilowatt. Setelah itu baru kita kalikan dengan proses time atau waktu yang digunakan untuk ekstraksi seperti itu. Nanti dihasilkanlah eh, angka ini atau energi konsumsi ini dalam satuan kilowatt hour seperti itu. Nah, dan dapat dilihat bahwa dari keempat metode distilasi, hidro hydrodistillation secara konvensional memiliki energi konsumsi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1,41 kilowatt hour. Nah, untuk MAHD atau micro hydrodistillation berbagai daya mulai 600, 360, dan 180 terlihat pada daya 180 lah itu energi konsumsi itu paling kecil yaitu 0,10 kilowatt hour. Oke, untuk selanjutnya pada kalau selanjutnya yaitu ada energy consumption itu untuk 1% UA. Nah, itu dapat kita lihat juga yang paling tinggi ini nilainya. Berarti yang paling tinggi itu adalah nilai yang kemungkinan untuk energy consumption itu adalah nilai yang paling buruk kayak gitu. Semakin tinggi energi consumption, maka semakin tidak efisien suatu metode digunain seperti itu. Jadinya di sini hydrodistillation konvensional membutuhkan sekitar 167,86 kilowatt hour per 1% UA. Hal ini berbanding sangat terbalik dengan proses microwave hydrodistillation yang hanya membutuhkan energi kecil per 1% UA. Seperti itu. Nah, sehingga energi saving yang energi yang safe yang disimpan itu untuk microwave distillation itu sangatlah besar sehingga tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan microwave distillation kita tuh benar-benar menghemat energi seperti itu. Nah, dari segi CO2 emission, nah dari segi CO2 emission yang dikeluarkan ke udara menggunakan microwave hydrodistillation jauh lebih kecil CO2 yang dihasilkan daripada kita menggunakan hydrodistillation konvensional, yaitu pemanasan dengan konvensional itu memiliki peran CO2 emission yang jauh lebih besar yaitu sekitar 1,1 kilogram. Hal tersebut juga sebanding dengan CO2 emission per 1% UE, EU juga dengan CO2 emission reduction seperti itu. Jadinya dapat diketahui bahwa hydrodistillation memiliki energi konsumsi terbesar, terus CO2 emission terbesar, setelah itu ada proses time atau waktu ekstraksi itu yang paling tinggi. Nah, dapat diketahui juga bahwa energi yang dibutuhkan untuk melakukan isolasi minyak atsiri 1% adalah 167,86 kilowatt hour untuk hydrodistillation. Jadi ini terlihat ya di sini. Jadi ini tuh 1% untuk mengisolasi atau untuk mengekstraksi minyak atsirinya dari es raiseri tadi dari tanaman es raiseri. Nah, sedangkan untuk microessence distillation masing-masing pada daya 600 watt itu membutuhkan 0,24 kilowatt hour. Sedangkan untuk pada daya 360 watt itu membutuhkan sekitar 0,17 kilowatt hour. Dan yang paling kecil yaitu pada daya 180 watt itu eh, menggunakan membutuhkan energi sekitar 0,15 kilowatt hour. Lebih dari 99% listrik itu telah dihemat menggunakan microwave assisted hydrodistillation. Nah, selain itu, kuantitas emisi karbon dioksida yang dihitung di atmosfer adalah 134,29 kg untuk hydrodistillation convention.
Dan untuk masing-masing microacidic distillation sendiri pada daya 600 watt itu hanya mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer sebesar 0,19 kilogram. Untuk pada daya 360 watt itu hanya menghasilkan 0,14 kilogram. Dan yang terkecil yaitu pada daya 180 watt, dia hanya mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer sekitar 0,12 kilogram sekali ekstraksi, seperti itu. Nah, ini juga berarti menandakan bahwa ada sekitar 99% emisi CO2 yang berkurang jika kita menerapkan microwave acid hydrodistillation. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh juga, kita dapat melihat lebih lanjut bahwa microwave acid hydrodistillation dapat dianggap sebagai teknologi hijau dengan pertimbangan pendekatan lingkungan. Dapat terlihat juga dengan jelas tadi seperti karbon dioksida seberapa banyak sih yang dikeluarkan ke atmosfer itu menjadi salah satu indikator yang terpenting untuk mendapatkan sebuah metode yang lebih ramah lingkungan atau biasanya lebih dikenal menjadi metode teknologi hijau seperti itu. Oke. Next, yang selanjutnya di penghujung jurnal ini, biasanya setiap jurnal itu biasanya ada introduction. Setelah introduction itu ada material and method. Setelah material and method bisa ada result and discussion. Nah, biasanya ditutup dengan conclusion atau biasanya kita sebut dengan kesimpulan. Nah, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik dari jurnal ini. Dan tadi telah kita lihat di highlight awal bahwa apa aja sih yang kita bahas di jurnal ini itu nanti akan kita rangkum kembali di conclusion. Oke, yang pertama yaitu essential oil dari microacid distillation pada 600 watt atau pada daya 600 mengandung tingkat sesquiterpen dan diterpen teroksigenasi yang lebih tinggi daripada essential oil yang dihasilkan dari hydrodistillation konvensional. Yang kedua, microwave assisted hydrodistillation dapat menjadi alternatif yang baik untuk isolasi minyak atsiri eh, dibanding dengan hydrodistillation secara konvensional dengan bahan es raiseri karena dampaknya terhadap lingkungan. Jadi tadi sebelum conclusion kita juga udah bahas bahwa menurut eh, CO2 emisi yang dikeluarkan ke atmosfer atau konsumsi energi itu jauh lebih hemat menggunakan microacid hydrodistillation daripada kita menggunakan hydrodistillation secara konvensional sehingga hal tersebut berdampak lebih baik lah kalau kita menggunakan microacid hydrodistillation daripada hydrodistillation konvensional untuk lingkungan sendiri seperti itu. Nah, yang selanjutnya microwave assisted hydrodistillation hasil ekstraksi yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat, ekstraksi senyawa signifikan yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Oke, di awal saya juga sempat menyinggung bahwa hydrodistillation konvensional itu adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk ekstraksi berbagai macam minyak atsiri, baik dengan bahan apapun. Tak terkecuali kita menggunakan bahan es raiseri, hydrodistillation konvensional juga bisa digunain, juga sering digunakan di dunia industri. Namun untuk mempersingkat waktu, karena kita lihat tadi dari data-data yang telah kita kumpulkan bahwa menggunakan hydrodistillation konvensional kita membutuhkan waktu sekitar 141 menit. Itu bukanlah waktu yang singkat bagi industri untuk hanya mendapatkan sedikit rendemen dari minyak es raiseri. Sehingga tercetuslah beberapa metode yang digunain agar mendapatkan rendemen yang optimal dengan waktu pengerjaan yang cepat. Nah, salah satunya itu juga ada ultrasound. Nah, kenapa tidak menggunakan ultrasound? Dari segi biaya sendiri, ultrasound membutuhkan biaya lebih banyak daripada
ekstraksi-ekstraksi seperti hydrodistillation konvensional. Sangat jauh sekali perbedaan biaya yang digunakan dengan ultrason maupun hydrodistillation konvensional. Nah, oleh karena itu ada alternatif lain yaitu menggunakan microwave assisted hydrodistillation. Dari segi waktu dapat dilihat menggunakan tiga daya 180, 360, dan 600 watt itu hanya memerlukan di bawah 20 menit saja untuk mengekstraksi minyak essential oil as rice ring. Hal tersebut jauh berbanding terbalik dengan kita menggunakan hydrodistillation yang konvensional yang membutuhkan waktu 141 menit seperti itu. Itu yang selanjutnya, ekstraksi senyawa signifikan lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena uh, micro microwave assisted distillation sendiri itu menggunakan gelombang mikro yang langsung berfokus terhadap bahan kayak gitu. Jadinya panas yang disalurkan ke bahan pun tidak terlalu panas sehingga tidak akan walaupun dengan lamanya waktu ekstraksi yang digunain tidak akan merusak bahan. Sedangkan dengan hydrodistillation convection tadi kita menggunakan em, daya 600 watt daya yang optimal gitu dengan waktu yang sangat lama yaitu 141 menit itu sangat berpotensial untuk merusak senyawa-senyawa yang ada dalam essential oil karena kita ketahui bahwa essential oil ada eh, kandungan essential oil itu adalah sangat rentan terhadap panas seperti itu. Jadinya microhydrogen distillation lebih signifikan, lebih baik lah dibanding dengan hydrodistillation konvensional seperti itu. Nah, yang selanjutnya biaya tadi jauh lebih hemat biaya menggunakan microhydrogen distillation karena microwave juga untuk mendapatkan microwave itu tidaklah sesusah kita mencari alat seperti ultrasound seperti itu. Oke, dan yang terakhir dari produk samping dari isolasi minyak memiliki potensial dari setiap produk distilasi dalam industri farmasi atau kosmetik. Jadi water atau air hasil ekstraksi yang biasanya kita buang atau tidak digunakan kembali itu nyatanya setelah tadi ada analisis untuk mengetahui apa sih komposisi yang terdapat dalam air atau waternya dari ekstraksi itu ternyata memiliki beberapa eh, komposisi yang sangat berharga. Jadinya dari air-air itulah bisa kita manfaatkan kembali menjadi bahan untuk industri farmasi ataupun kosmetik. Yang biasanya kita hanya buang atau kita tidak gunain itu ternyata di situ mengandung beberapa bahan yang lebih berharga seperti itu. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya jika di penelitian lebih lanjut lagi itu terdapat bagaimana sih caranya untuk mengurangi komposisi yang berharga tadi yang masuk ke dalam air buangan atau air limbahnya si ekstraksi ini bisa keangkat masuk ke dalam si essential oil. Jadinya benar-benar air yang dihasilkan di bawah itu adalah air murni air yang hanya mengandung sangat sedikit komposisi. Jadinya eh, tidak membuang atau tidak terlalu kesulitan untuk proses pengolahannya lebih lanjut kayak gitu. Jadinya itu alangkah lebih baiknya dilakukan lagi penelitian selanjutnya mengenai isolasi komponen minyak yang terdapat dalam eh, produk samping dari hasil ekstraksi sendiri seperti itu. Jadi mungkin conclusion ini telah menjawab beberapa highlight yang ada di depan tadi. Highlightnya sih apa aja gitu. Dapat beberapa highlight tadi ada sekitar eh, 5 highlight yang diangkat dalam jurnal ini dan semuanya telah dibahas dalam suatu kajian yang lebih mudah dipahami dan mudah dimaknai itu dalam jurnal ini dan diakhiri dengan conclusion yang sangat bisa mencerminkan highlight dari seluruh jurnal
ini seperti itu. Nah, dari highlight tadi itu aku akan mengulas ke depan. Highlight tadi itu gelombang mikro berhasil diterapkan. Nah, benar kan? Setelah kita melakukan percobaan ini, setelah si penulis ini melakukan percobaan, kita dapat mengetahui bahwa X-ray seri itu tuh bisa diisolasi atau diekstraksi menggunakan microwave assisted hydrodistillation dan malah mendapatkan hasil yang lebih optimum daripada menggunakan hydrodistillation secara konvensional. Nah, yang selanjutnya highlightnya nih yang kedua itu tadi ada hydrodistillation eh microhydration itu lebih ramah lingkungan. Nah, benar, setelah kita hitung-hitung dengan rumus mencari energi konsumsi, setelah itu CO2 emission, didapatkan bahwa microhydration menjadi metode yang sangat-sangat ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, untuk hal yang ketiga ini, kita tadi ngomongin tentang bantuan microwave memiliki keunggulan durasi dalam hal durasi memang benar karena kenyataannya dari si peneliti ini melakukan percobaan dihasilkan bahwa hidrodistilasi konvensional membutuhkan waktu sekitar 141 menit dan jauh berbanding terbalik dengan microwave assisted hydrodistillation yang hanya membutuhkan sekitar 20 menit ke bawah, nggak sampai 20 menit. Jadi dari segi durasi benar-benar microwave hydrodistillation ini sangat cocok seperti itu. Nah, yang selanjutnya highlightnya nih yang keempat yaitu hydrodistillation dengan bantuan microwave memiliki tingkat akumulasi minyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional. Benar ya, karena semakin lama kita memanaskan suatu bahan minyak atsiri atau pengambil minyak atsiri malah bukanlah hasil yang terbaik yang kita dapatkan, melainkan beberapa hasil yang tidak cukup baik seperti itu. Jadinya minyak acir itu karena komponennya itu sangat dia apa namanya sangat anu terhadap panas, sangat sensitif terhadap panas sehingga semakin lama kita memanaskan bukanlah hasil yang baik yang kita dapatkan, melainkan hasil yang kurang baik. Jadinya untuk mengambil minyak atsiri salah satu bahannya yaitu dari es raiseri emang alangkah lebih baiknya menggunakan daya yang tidak terlalu tinggi dan dengan waktu yang singkat seperti itu. Nah, untuk highlightnya nih yang terakhir itu dari jurnal ini dia minta tadi tuh lihat hidrolat dan ekstraksi air residu menyajikan sumber zat bioaktif yang baik. Oke, jadinya tadi juga telah teliti, dianalisis bahwa water atau air ekstraksinya itu emang mengandung beberapa senyawa yang berharga dan itu bermanfaat untuk dunia farmasi maupun kosmetik seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Thank you for your attention. Terima kasih atas kalian telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin di beberapa video ini terdapat banyak kesalahan ataupun beberapa kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Eh, Mungkin yang baik bisa kalian ambil, yang buruk bisa kalian tinggal. Dan jika kalian ada pertanyaan ataupun ada kritik dan saran untuk saya pribadi khususnya, kalian bisa menyampaikan langsung dengan email saya, yaitu dengan email username email 121210049 at gma at student.upnyk.ac.id. Kalian bisa langsung follow ke situ untuk menanyakan atau memberikan kritik saran mengenai jurnal club presentation ini. Oke. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya atau pihak manapun yang telah berkontribusi dalam pembuatan video ini. Saya mengucapkan terima kasih khususnya kelas kuliah untuk kelas mata kuliah minyak atsiri pada tahun 2023 ini. Nah, dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Hadi Septiakusuma yang telah membimbing kami semua.
Dan dari jurnal ini juga mengucapkan terima kasih kepada penelitian ini karena didukung oleh Kementerian Pendidikan, Pengembangan Sains dan Teknologi Republik Serbia. Seperti itu, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri jurnal presentasi 2023 ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.